Bapak Ibu ngajar, ya anggap berhadapan dengan murid-muridnya, ya. Kemudian fokus anggap kayak masuk kelas begitu ya. Terus nanti wajah saya tak tutupi biar nggak mengganggu gitu ya. Kalau wajah saya muncul nanti mengganggu gitu ya. Jadi murid-muridnya adalah Bapak Ibu sendiri, jurus-jurus Bapak Ibu punya jurus-jurus yang mengajar yang baik itu dikeluarkan Bapak Ibu ya. Jurus-jurusnya, andalan saya mengajar yang membuat siswa itu paham, ya itu dikeluarkan. Media dan macam-macam itu dikeluarkan juga, ya. Nah, baik, mungkin itu mari kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, silakan bisa dimulai. Ini jam 2.16 menit, ya. Kira-kira nanti jam 2.30 atau 35 udah selesai, ganti berikutnya. Silakan Bu Siti Umi Khairia bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, sehat-sehat semua ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar Al-Quran Hadis. Masih materi yang sama yang kemarin kita pelajari, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik bersama Bu Umi. Nah, anak-anakku, sebelum belajar kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa akan dipimpin oleh Ananda Muniri. Mana Ananda Muniri? Siap Ananda Muniri? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih sudah dipimpin doanya. Semoga belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari kompetensi dasar 3.6, memahami arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kemudian kita akan belajar yang kedua, nanti kita pada KD 4.6.2 mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Namun sebelum itu Ustadzah mau bertanya, anak-anakku semuanya masuk dan tidak ada yang izin ya? Tidak ada yang izin. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Berarti belajarnya bisa dilanjutkan. Nah, coba ini Ananda Muniri duduknya agak digeser yang rapi ya. Mbak Saidah, ya, Bu. Saidah sama Mbak Fia, ngobrolnya nanti aja. Semuanya memperhatikan Ustadzah dulu. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik, kita sudah membaca dan kemudian menerjemahkan. Nah, sekarang kita akan belajar yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengamati, membaca, kemudian kita akan refleksi dari hikmah suatu cerita yang nanti Ustadzah Bu Guru akan menyampaikan cerita tentang bagaimana kita meneladani dari sikap menjauhi sikap munafik. Kemudian dengan paparan dari kisah tadi, cerita tadi, kita akan mengetahui apa arti dan isi kandungan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang hadis ciri-ciri orang munafik, masih ingat enggak kira-kira bacaan hadisnya seperti apa?
Kemudian ciri-ciri orang munafiknya seperti apa. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat munafik. Dan satu lagi, apa akibatnya apabila sikap munafik itu dilakukan. Nah, ini Ustazah ingin coba dulu ya, tanya salah satu dari kalian untuk menguji daya ingat kalian dari hasil belajar kita yang sudah kita lewati di pekan yang lalu. Coba Ananda Via, masih ingat enggak bacaan hadis ciri-ciri orang munafik? Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Via. Ya, kemudian ciri-ciri orang munafik kira-kira Ananda Saidah ingat apa enggak ya? Ingat Bu Guru, ada Ingat, 3 luar biasa. Ya, coba disebutkan Ananda Saidah. Nomor 1, apabila berbicara bohong. Nomor 2, apabila berjanji menyalahi. Oh iya, hebat. Apabila diberi amanat dia berkhianat. Betul, luar Bu Guru, biasa juga. Tepuk tangan untuk Mbak Saidah ya. Iya, nah pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghindari sikap munafik? Coba Mbak Yayu disebutkan bagaimana cara menghindari sikap munafik ya. Ya Bu Guru, menghindarinya dengan cara selalu berkata yang baik-baik dengan jujur. Ya. Gitu ya. Itu aja. Iya, betul sekali. Luar biasa Ananda Yayu. Tepuk tangan juga untuk Ananda Yayu. Terakhir ya, mungkin untuk Ananda Muniri, ya, Ananda Muniri bisa menyebutkan enggak akibat dari orang kalau melakukan sikap munafik? Bisa Bu Guru. Ya, apa kira-kira Nak? Akibatnya kalau orang-orang munafik tidak disukai oleh teman-temannya, dihindari dari pergaulan teman-temannya. Ada lagi? Gitu saja Bu. Oh iya, baik, betul, saya semua luar biasa. Bu Guru, saya bisa menambahkan. Oh iya, Saidah mau menambahkan. Ya, satu lagi akibat dari orang yang bersikap pasti masuk neraka Bu Guru karena iya, betul, dan nerakanya adalah neraka yang paling panas Bu Guru. paling panas, paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ustazah yakin kalian semuanya insya Allah menjadi anak yang solihah yang selalu menghindari sikap munafik. Nah, anak-anakku semua yang hebat-hebat, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, mari kita ulangi lagi ya membaca hadis ciri-ciri orang munafik secara bersama-sama, tetapi nanti sebelumnya dengarkan dulu bacaan Ustazah, karena dalam membaca hadis kita juga harus tartil ya, sehingga enak didengar seperti ketika kita mengaji, seperti itu. Ya, simak dulu bacaan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahul Bukhari. Nah, coba sekarang semuanya menirukan Wahid Isnan Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayatul munafiqi Sun haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ada yang perlu Bukhari. luar biasa. Ada yang perlu diperhatikan dalam salah satu bacaannya ya, ketika kalian membaca wa idza wa'ada akhlafa. Nah, akhlafanya nggak perlu dipanjang-panjangkan ya. Walaupun ini hadis, tapi membacanya juga tetap harus bagus. Nah, anak-anakku semuanya, untuk lebih semangat pembelajaran kita hari ini, kalau nanti Ustazah
menyanyikan satu lagu berkata, kalau kau ingin pintar teriakkan, kalian cukup jawab belajar dengan semangat, bisa? Bisa ya? Bisa Bu Nggih, Guru, Bu. bisa. Oke. Kalau kau ingin pintar teriakkan Belajar. Kalau kau ingin hebat teriakkan Belajar. Kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin hebat, bersama-sama kita teriakkan Belajar. belajar, dan belajar. Semuanya harus semangat untuk selalu belajar. Nah, Belajar. anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sesuai yang sudah Ustazah sampaikan di awal terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan lebih memahami bagaimana mengaplikasikan sikap untuk menjauhi menjadi orang munafik. Ya, Ananda Muniri mungkin bisa di-mute dulu ya, Ustazah jelaskan dulu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri orang munafik ya. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya berkhianat. Nah, kali ini Ustazah akan membawakan sebuah cerita yang sudah Ustazah tulis sendiri. Nah, kalian siap mendengarkan nggak kira-kira? Siap, Bu Siap, Guru. Bu. Siap. Seneng nggak sama cerita? Senang, Bu Senang Guru. sekali. Nah, kira-kira biasanya judulnya saya kalau tidur apa ya? Coba kalau melihat gambar ini kira-kira judul cerita yang akan dibawakan Ustazah apa ya? Bisa mendebak? Handphone baru. Handphone. Iya, betul sekali. Handphone baru. Siap mendengarkan ya? Siap, Bu Ya. Guru. Oke, sekarang di mute dulu ya ininya, mic-nya. Ustazah mau menyampaikan cerita ini. Nah, ada sebuah anak bernama Alwi dan ayahnya. Suatu hari Alwi ini menyamperi gitu, mendekati ayahnya sambil berkata, "Ayah, boleh tidak Alwi minta dibelikan HP? Soalnya Alwi butuh untuk mengerjakan tugas sekolah ya." Pinta Alwi. "Boleh, tetapi ada syaratnya. Pertama, HP digunakan hanya untuk belajar. Yang kedua, tidak boleh membawa HP saat bermain. Ketiga, setiap hari Alwi harus tetap setoran hafalan Quran pada ayah." "Bagaimana? Alwi mau ndak menerima syarat yang ayah berikan?" tanya ayah. "Siap ayah, Alwi janji." "Makasih ayahku sayang." Akhirnya ayah pun membeli ponsel untuk Alwi. Tentu saja Alwi senang sekali. Selanjutnya keesokan harinya Alwi itu pamit kepada ayah dan ibunya mau belajar kelompok ke rumah temannya yang bernama Anas. Tapi kenyataannya Alwi itu tidak untuk belajar melainkan bermain HP bersama. Dengan bangga ia menunjukkan HP barunya. Lalu Alwi pun asik bermain HP dengan teman-temannya. Tidak terasa waktu maghrib tiba. Alwi pun pulang dengan tergesa-gesa sambil berlari kencang. Karena dia sangat takut kalau nanti sampai rumah dimarahi sama ayah dan ibunya. Sampai di rumah, Alwi teriak-teriak sama ibu setelah melaksanakan sholat maghrib. "Ibu, ponsel baruku hilang. Alwi sudah cari kemana-mana, tetapi tidak ketemu juga." Ibunya berkata, "Tadi kamu membawa ponsel keluar rumah enggak?" Selidik ibu. "Iya Bu, oh iya aku ingat. Aku tadi pulang terburu-buru dan berlari. Apa jangan-jangan ponselku terjatuh ya?" "Alwi, kamu sudah berjanji 3 hal pada ayah, tetapi kamu mengingkarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Kamu sadar nggak sih Alwi kalau kamu telah menjadi orang munafik?" Kemudian sambil menangis, Alwi berkata, "Maafkan Alwi ayah, maafkan Alwi ibu. Alwi telah lalai pada janji dan sekarang ponselnya hilang deh. Alwi sangat menyesal. Alwi sangat menyadari kesalahan Alwi dan Alwi berjanji tidak akan mengulangi." Alwi menyadari kesalahannya. Nah, semenjak itu Alwi selalu menepati janjinya. Anak-anakku, dari kisah tadi kita dapat mengintrospeksi diri agar tidak terjerumus dalam kemunafikan.
Jika selama ini kurang terbiasa berkata jujur, gemar mengingkari janji, atau menyepelekan amanah, marilah bertaubat dan terus untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari ciri-ciri orang munafik. Nah, itu tadi ceritanya. Kira-kira seneng enggak mendengarkan cerita dari Ustazah? Senang Ustazah. Sekali. Senang Ya. sekali. Nah, sekarang kalau Ustazah memberikan tugas, kira-kira semangat enggak ya untuk mengerjakannya? Semangat Ustazah. Semangat dong. Ya. Semangat. Anak-anaknya Ustazah, murid-muridnya Ustazah semuanya hebat-hebat. Nah, anakku, sekarang sebelum kita menjalankan tugas yang pertama, kita akan mencoba menganalisis materi yang sudah disajikan tadi berupa cerita tadi. Nah, sebelum itu Ustazah akan membagi kelompok dulu. Coba duduknya bisa digeser ya. Ananda Saidah bersama Ananda Muniri. Ya, agak digeser sedikit biar agak merapat, nanti diskusinya biar enak. Kemudian Mbak Via duduk sama Mbak Yayu ya. Ya, berarti ini ada 2 kelompok ya, Nak. Yang kelompok pertama adalah kelompoknya Ananda Saidah dan Ananda Muniri. Kemudian yang kelompok 2 Ananda Via dan Ananda Yayu. Siap mengerjakan tugas, Ustazah akan membagikan form yang ada di sini. Nah, tugas yang pertama Ustazah jelaskan dulu ya. Yang pertama, kalian diajak untuk mengidentifikasi masalah. Deskripsinya apa? Kira-kira perbuatan munafik apa yang telah dilakukan Alwi tadi ya? Kemudian yang di kolom kedua, kalian diminta Ustazah untuk mencari penyebab masalah, kalian analisis. Apa yang menjadi penyebab Alwi melakukan perbuatan munafik tadi? Kemudian yang ketiga, kolom ketiga, kalian isi solusi dari masalah yang tadi sudah diuraikan pemecahannya dan usahakan menyangkut dengan teori dalil dalam menginternalisasi, memasukkan hadis yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira paham enggak, Nak? Insya Allah paham. Bisa ya, jadi hanya ada 3 tugas di sini di kolom ini. Yang pertama dianalisis dari ceritanya Ustazah tadi, kira-kira Alwi melakukan apa. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab Alwi melakukan perbuatan itu apa. Yang ketiga, cari solusinya supaya Alwi tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tuh, kemudian tugas yang kedua masih dikerjakan berkelompok. Kalian buatlah afirmasi, ini adalah project based learning kalian, nanti kalian akan menghasilkan produk berupa flyer afirmasi tentang sikap munafik. Ini Ustazah berikan contoh ya. Jadi Ustazah membuat afirmasi yang nanti akan dipasang di kelas kita. Saring sebelum sharing. Jadi hati-hati ketika ayah ibu kalian punya HP atau kalian punya HP itu kemudian mendapatkan sharing dari orang lain ya, berita tentang apa begitu harus disaring dulu sebelum sharing. Karena apa? Kalau tidak disaring kita nggak tahu berita itu hoax atau nyata begitu, dan itu bisa mengarah ke perbuatan munafik. Maka kita buat afirmasi seperti ini. Semangat semuanya, kira-kira bisa ya? Bisa Ustazah. Baik, dimulai Ustazah beri waktu 15 menit. Oke. Nah, ya luar biasa. Sekarang sudah selesai semua ya? Sudah Ustazah. Ya, Saidah sudah selesai? Sampun Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, dikumpulkan Ustazah dulu. Kelompoknya Mbak Yayu, Mbak Via sudah selesai ya? Sudah. Baik, Ustazah lihat dulu ya pekerjaan dari masing-masing kelompoknya. Masya Allah, ini tugas dari kelompok Mbak Saidah dan Mas Muniri. Oke, Ananda Saidah dan Ananda Muniri bisa maju ke depan ya, dipresentasikan dari hasil diskusinya tadi. Dari hasil menganalisa cerita tadi. Oke, silahkan Mbak Saidah dan Ananda Muniri dipresentasikan. Saya baca Bu Guru ya. Perbuatan munafik, Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan munafik yang telah dilakukan oleh Alwi itu sangat tidak baik. Karena apa? Alwi telah berbohong kepada ayah dan ibunya. Alwi telah mengingkari janji kepada ayahnya. Alwi juga tidak menjaga amanah yang diberikan oleh ayahnya. Ya, lanjut. Guru. Terus kemudian yang menjadi penyebab Alwi kenapa kok melakukan perbuatan munafik itu Bu Guru? Karena mereka, Alwi itu asik dengan teman-temannya main HP. Sehingga dia lupa akan janji kepada ayahnya Bu Guru.
Iya, luar biasa. Untuk Kemudian solusinya, solusinya begini Ibu Guru. Alwi setelah sebentar melakukan Mbak Saida, kesalahan, sebentar. ya. Kasih kesempatan temannya dalam satu kelompok ya. Ya, Mas Muniri tadi belum. Ananda Muniri. Ya. Nah, mungkin bisa Kita akan dibaca untuk berkelompok, Bu Guru. Maaf solusinya. ya, tadi mengerjakannya Iya, Ananda bersama-sama. Saidah semangatnya luar biasa. Iya. Halo Ananda Monggo. Muniri. Ibu. Oh iya, silahkan dibaca nak. Dari yang diuraikan temanmu tadi, Mbak Saidah tadi, kira-kira solusinya apa ya? Bagaimana Ali ini bersikap baik dan tidak terlalu menyalai kepada orang tuanya. Oh gitu Dan ya. bagaimana bersikap sopan, iya. Berarti dia harus minta maaf ndak sama ayah dan ibunya? Iya. Minta maaf, Bu. Baik, luar biasa. Ini tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Saidah dan Mas Muniri. Luar biasa. Coba Ustazah lihat di tugas yang kedua, afirmasinya apa ya? Wow, keren sekali gambarnya. Siapa yang gambar tadi? Mbak Saidah apa Mas Muniri nih? Keduanya kan kita berkelompok, Ustazah. Oh gitu, keren. Janji adalah hutang. Maksudnya apa ya janji kok hutang itu? Mungkin Karena bisa dijelaskan. janji itu kan sesuatu yang sudah kita berikan dan kita harus memenuhi, Bu Guru. Oh iya, luar biasa. Hebat sekali anak-anakku. Hebat sekali, pinter sekali. Nah, terima kasih ya Ananda Saidah, Ananda Muniri. Boleh dong kasih tepuk tangan sama temannya, Mbak Saidah, Mas Muniri, luar biasa. Sekarang kita lihat kelompok 2. Cereng. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil kerja kelompok 2 dari kelompoknya Mbak Via dan Mbak Yayu. Coba maju ke depan dan bisa dipresentasikan ya. Silahkan. Terima kasih. Ya, kami dari kelompok 2. Perbuatan yang dilakukan Alwi adalah telah melakukan perbuatan munafik. Penyebabnya karena dibelikan HP baru oleh ayahnya sehingga dia lalai keasikan terus sampai berbohong-bohong mengingkari janjinya. Ya, iya, untuk solusinya dan Ibu Yayu. Stop dulu. Iya Bu Yayu. Oh, Mbak Yayu, ayo Mbak Yayu dilanjutkan. Mbak Yayu. Tadi sudah dibaca Mbak Via ya. Oke, solusinya Mbak Yayu. Solusinya yaitu harusnya Alwi tidak diberikan HP lagi. Jika mendapatkan tugas bisa pinjam HP ayahnya. Wah, ini pendapat yang luar biasa juga. Sama tadi kelompok 1 juga hebat, kelompok 2 juga hebat. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Via dan Mbak Yayu. Keren semuanya. Oke, nah anak-anakku semuanya, sekarang kita lihat ya bagaimana hasil afirmasi dari kelompok 2 ini. Wah, pakai bahasa Inggris. Coba dibaca Mbak Via. Bacanya apa ini Mbak Via? Bacanya keeping promises. Keeping promise. Apa maksudnya ini Mbak Yayu atau Mbak Via? Kenapa bikin ini tadi? Maksudnya gimana ya? Halo? Yayu, gantian Yayu. Ayo sama-sama nggak apa-apa dijelaskan Mbak Via sama Mbak Yayu maksudnya apa kok harus menjaga? Itu kan artinya harus menjaga janji ya? Ya. Iya, pesan yang mau disampaikan dari gambar ini kira-kira apa ya? Kalau orang membaca ini kira-kira apa yang ingin dipesankan? Mengajak anak-anak atau orang-orang untuk selalu menepati janji. Gitu. Wah, keren. Kelompok 2 keren. Sama kerennya dengan kelompok 1. Nah, terima kasih semuanya. Kelompok 1, kelompok 2 semua hebat. Nah, kita akan segera mengkomunikasikan ya. Nanti ini semuanya akan kita pajang di kelas kita. Kemudian nanti siapapun bisa melihat dan beberapa afirmasi nanti akan kita pajang di depan kelas-kelas itu ya biar semuanya nanti bisa membaca pesan-pesan yang sudah kalian buat. Nah, anak-anakku tadi kita sudah belajar tentang bagaimana implementasi untuk menerapkan sikap dan menjauhi sikap munafik. Nah, kembali ke tadi ya.
Ustazah lihatkan lagi. Nah, tadi afirmasi sudah dilakukan dan mungkin sebelum kita tutup pelajaran kita masih satu lagi ya. Coba dikomentari dari gambarnya Mbak Via tadi, kelompoknya Mbak Via tadi oleh kelompoknya Mbak Saidah. Kira-kira bagus enggak? Kekurangannya apa? Bisa dikasih stimulus untuk ini feedback. Ya, untuk gambarnya Bu teman saya Arfi memang bisa dia itu menggambarkan kalau janji itu harus dijunjung tinggi gitu. Kita di atas pohon. Jadi janji yang kita ucapkan harus kita junjung tinggi-tinggi, jangan sampai kita itu mengingkarinya. Begitu Bu Guru mungkin. Wah, iya keren. Terima kasih. Ya, kalau Mbak Via menanggapi dari hasil pekerjaan afirmasi dari kelompoknya Mbak Saidah tadi gimana sama Mas Muniri? Iya, bagus. Bagus ya, pewarnaannya juga sudah bagus ya? Bagus. Gambarnya juga bagus. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih semua anak-anakku. Nah, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai dan semuanya insya Allah memahami dari apa tujuan belajar kita pada hari ini. Minggu depan kita masih harus belajar tentang materi ini ya, 1 kali tatap muka lagi sebelum nanti kalian melaksanakan penilaian harian. Nah, minggu depan kita akan menghafal bermain shortcut untuk menghafal hadis supaya tidak lupa dari pelajaran 1 dan kedua. Kemudian anak-anakku ada PR ya yang nanti bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok. Nanti bisa dikerjakan uji kompetensi di halaman 24 ya. Dikerjakan di rumah saja. Baik, untuk pembelajaran ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Anak-anakku semuanya juga responnya luar biasa semua, hebat-hebat semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah.